Oke, pertama kita tulis dulu ya judulnya. Tulis tugas non akademik. Ya tulis kelas nggak apa. Akademik kelas 4. Dengan kelas apa aja boleh. Sudah? Kemudian bawahnya form deskripsi. Mau diisi boleh? Enggak boleh. Deskripsi di bawah judulnya. Ini loh Bu yang kecil loh Bu. Ini loh Bu yang kecil loh Bu. Diklik. Misalnya kejenengan mau kasih deskripsi. Akademik dilaporkan setiap hari pada pukul misalnya seperti ini. Ini hanya untuk biar orang tua mengingat aja, oh aku laporannya jam sekian. Walaupun kita tidak membatasi ya. Maksimal boleh dilaporkan setiap hari. Maksimal pada pukul 21. Nah, terus mau ditulis bareng juga nggak apa-apa. Ini latihan aja, nanti bisa dieksplor lagi panjangnya. Jadi pelatihan itu nggak bisa sekali ya, jadi harus diulang-ulang, dipraktekkan lagi. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan. Ya, pertanyaan pertama. Sebelumnya saya jelaskan tool-toolnya ya. Tool itu peralatan ya, alat-alatnya, bukan pukul ya. Yang pertama, ini jenisnya. Kita bisa pilih pertanyaannya model jenis apa. Kita klik panah ini, multiple choice. Ada pertama, short answer atau pertanyaan jawaban pendek. Biasanya untuk nama lengkap, tempat lahir, bisa dijawab singkat. Jangan itu loh ya, kata-kata mutiara loh cepat ya. Kemudian bawahnya paragraf itu untuk jawaban yang panjang seperti alamat. Kemudian dapat. Biasanya kemarin yang buat untuk angkat orang tua. Nah, pesan-pesan itu kalau mau panjang jawabannya pilihnya paragraf. Kemudian bawahnya paragraf ada multiple choice, pilihan banyak. Apa maksudnya? Pilihan ganda ya. Ini nanti biasanya untuk jawaban pilihan ganda ya. Misalnya dengan membuat angket apa namanya? Atau yang tugas dulu ya. Apakah Ananda sudah melaksanakan sholat duha? Orang tua bisa jawab ya, tidak. Jawabannya itu multiple choice gitu ya. Bisa lebih dari 2, 3, 4, 5 bisa. Kemudian bawahnya cek box kotak centang. Ini jawaban yang lebih dari 1. Kalau tadi multiple choice itu hanya 1 jawaban. Ya, kalau pertanyaannya, alat transportasi yang dimiliki di rumah ada pilihannya, sepeda, mobil, motor, skuter. Orang tua punya mobil dan motor, bisa checklist motor, bisa checklist mobil. Gak punya nanti ada jawaban lagi, jawaban lain bisa. Menambahkannya juga bisa.
Di bawahnya lagi dot dot. Ini biasanya kemarin saya buat pemilihan kelasnya, kelas. Pertanyaannya kelas. Kita juga bisa langsung membuat kelas pilihan kelasnya. 3 Hamzah, 3 Saat, 3 Khalid, 3 Abu Beda. Jadi ketika orang tua mengisi, langsung klik otomatis. Daripada harus tulis satu-satu. 3 Hamzah. Yo kalau nggak tipu, ya. Jadi itu memudahkan gitu, ya. Drop down. Seperti itu. Kemudian file upload. File upload itu untuk jawaban yang perlu mengunggah atau mengupload file, foto, dokumen, video, tetapi memang ada batas maksimalnya. Kemarin yang kelas 3, kelas 4 tugas TIK kan diupload ya, membuat PPT PowerPoint itu diupload. Itu saya lupa mengatur maksimal file terkirim. Saya cuma ngaturnya cuma 1 GB. Jadi 1 GB. Tapi masih apa? Ada orang yang jadi ibu, saya masih tidak bisa mengupload. Itu karena seharusnya saya lebih Pak. Mungkin soalnya anak-anak ini mungkin ya, Pak. Ya. Kelas 8 bukan PT dulu. Kan, PT. Pelajaran korban yang kemarin kelas 4. Gitu deh. Terus juga ada kemarin gitu ya yang pertanyaan di grup Microsoft Teams juga ada upload bukti mengikuti pelatihan. Bu, saya kok nggak bisa upload itu karena file yang diupload melebihi batas maksimal file yang diatur di situ, jadi nggak bisa. Jadi dia harus tahu filenya ya berapa. Bawahnya linear scale, bahasa Inggris skala linear. Skala linear digunakan untuk apa? Ada yang tahu? Skala linear itu untuk Pak, ada yang tahu linear? Skala linear? Pengukuran sikap. Misal enggak dengan pernyataan ini 1, 2, 3, 4, 5 nanti kalau 7 lama berarti bisa pakai yang multiple choice berarti? Bedanya apa? Lebih lagi. Contoh. Selain briefing. Ketika melihat orang berkelahi, apa yang harus kita lakukan? Membiarkan, menilai, itu kan ada poinnya. Membiarkan secara baik, Oh, lebih ke ada penilaian jumlahnya ya. kamu pelayanan pendidikan di Amal bagaimana? Skalanya 1, 2, 3, 4, 1 kali rendah 4. Berarti bisa pakai multiple choice juga? Bisa, oke, berarti sama. Hampir sama ya. Oh iya. Oke, coba ya. Bawahnya multiple choice. Nah, itu hampir sama multiple choice, tapi ini lebih apa? Lebih banyak item apa namanya? Seperti itu. Nanti kita coba ya. Soalnya kita linknya pakainya cuma yang di sini aja. Yang ini tuh biasanya tidak dipakai. Biasanya ya, kalau mau pakai ya nggak apa sih. Kemudian langsung ke date ya, date tanggal. Nah, ketika pilihan misalnya tanggal lahir atau kalau tugas-tugas berdiri kelas 3 kemarin mau diinsertkan tanggal itu tuh nggak sih? Ya misalnya tanggal lahir ya, ini lebih gampang membuat date-nya daripada kita hanya short answer jawaban pendek. Misalnya tanggal lahir 12 Juli 2020 itu
lebih gampang dengan menggunakan date, tinggal diklik tanggalnya, tahunnya langsung muncul. Itu lebih sistemnya lebih membaca daripada hanya jawaban pendek atau short answer. Kemudian time, nah ini waktu biasanya nggak dipakai, paling yang dipakai ya date, short answer, paling dan sebagainya. Ya? Sholat awal waktu, ngisi duhur, centang, habis itu kan waktunya jam berapa? Ya, boleh sih. Tapi itu tergantung jenengan ya memahaminya ya. Kalau saya lebih cenderung bisa menggunakan short answer-nya. Tapi tergantung. Makanya tergantung mau pilih yang mana. Yang itu ya. Kemudian di samping sini ini adalah peralatan yang lain. Yang plus adalah untuk menambah pertanyaan. Ini pertanyaannya baru ada satu ya. Satu kotak ini adalah satu pertanyaan. Ya, satu kotak ini satu pertanyaan. Misalnya tugas akademik tadi ada beberapa tugas yang harus dilakukan, kita bisa menambah plus. Ya. Kemudian bawahnya import question. Nggak pakai biasanya. Ini nambah gambar, nanti bisa dieksplor sendiri ya, ada nambah add section. Nah, selain pertanyaan perlu dipahami seperti punya kelas 3 lagi ya, karena saya bukan kelas 3 kemarin. Jadi ada beberapa seksi atau seksi ada beberapa sesi. Kalau di punya ya ini tampilan yang kemarin kalau tugas kelas 3 ya. Ini untuk gambaran dulu aja biar paham. Ini tampilan tugas non akademik kelas 3 beberapa waktu lalu. Sesi pertama saya menginput anak harus menginput passwordnya karena setiap hari berbeda di punya kelas 3 ya. Jadi sesi pertama insert memasukkan password. Setelah memasukkan password akan dimasukkan ke sesi yang kedua, yaitu data siswa. Input data siswa, nama lengkap, kelas, nomor absen. Kemudian setelah itu masuk lagi ke sesi berikutnya. Tanggal. Kemudian langsung masuk ke pelaporannya seperti ini. Ini pelaporan kelas 3. Seperti ini Bapak Ibu ya. Kurang lebih nanti hasil kita seperti ini. Ya. Ya.